Di tengah isu adanya Munas luar biasa, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar Kamis kemarin bertemu Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Tak cuma Erlangga yang bertemu Puan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang berkoalisi dengan Gerindra mengusung bakal capres Prabowo Subianto juga menemui Puan yang punya bakal capres Ganjar Pranowo. Asal-muasalnya adalah sejumlah politisi senior Golkar yang ingin ada musyawarah nasional luar biasa di tubuh partai beringin itu. Salah satunya mengganti arah partai di pemilu 2024. Dari yang tadinya mencalonkan sang Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden menjadi arah baru, yaitu bergabung dengan koalisi Pilpres yang telah ada. Bagaimana kalau Agustus tidak ada deklarasi? Ya saya bilang penyelesaiannya Erlangga berarti kan bukan capres atau wakil presiden. Untuk dirubah harus melalui Munaslup. Jadi Anda mendorong Munaslup terjadi? Kalau Erlangga tidak mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Kalau tidak mendeklarasikan dirinya sebagai capres, Munaslup akan digelar. Kenapa harus Agustus? Ya Dewan Pakar rapatnya waktu itu kita kasih kesempatan lah Erlangga untuk wangsitnya turun sampai Agustus, mungkin nunggu 17 Agustus baru wangsitnya turun kan. Tak cuma Ridwan, Menko Kemaritiman dan Investasi yang adalah Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Binsar Panjaitan juga merestui bila ada Munaslup di Golkar. Mau saya bilang enggak atau mau saya bilang iya, ya biarin aja mereka lakukan. Kalau mereka mengatakan kami mau dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik. Gak berbahaya ya Munaslup beberapa bulan sebelum? Bahayanya itu. Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu nggak ada gunanya. Itu akan buat Golkar runtuh. Lakukan dengan baik. Kalau memang itu kesepakatan mereka bersama, tapi saya nggak campurin itu. Tapi sang Ketua Umum Erlangga Hartarto menutup rapat peluang adanya Munas luar biasa. Sedikit Pak, tanggapan Pak tentang Munaslup Pak, sedikit Pak, bagaimana Pak? Golkar tidak ada Munaslup, mundur. Ya, bila terjadi Munas luar biasa, kemungkinan yang terjadi adalah penggantian Ketua Umum Golkar. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2017. Setia Novanto saat itu menjadi tersangka kasus KTP elektronik sehingga digantikan Erlangga Hartarto. Marzuki Darusman, politisi senior Golkar dan Jaksa Agung periode 1999-2001 menilai isu Munaslup hanya dinamika Golkar sebagai partai politik. Partai yang tidak ada dinamika seperti Golkar. Oh justru aneh? Itu yang aneh. Jadi Golkar sekarang wajar-wajar saja ya? Wajar. Ini mah jadi berita gitu ya? Inilah partai yang sebenarnya. Dan Marzuki menyarankan ketimbang menggelar Munas luar biasa, lebih baik Golkar mulai mengubah arah politik menjadi swing party yang bisa diperebutkan koalisi bakal capres yang sudah ada. Saya hargai atau kita hargai juga prakarsa dari Saudara Erlangga untuk membentuk koalisi itu. Ya. Begitu sudah kelihatan kurang kemungkinan Golkar menjadi calon presiden dan wakil presiden, maka Golkar ini menjadi rebutan dari semua partai yang besar. Oke. Membangun Golkar sebagai swing block. Swing block. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa memilih kesinambungan salah satu partai yang prospeknya untuk jadi presiden ada, salah satu partai lain yang prospeknya juga ada. Jadi di situ kekuatannya. Saran Anda kemana? Itu belum. Belum. Seperti mendengar saran Marzuki, Kamis kemarin Erlangga Hartarto menjamu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bunga merah dan kuning yang diletakkan di meja antara Erlangga dan Puan menjadi penanda kedua partai serius menjajaki koalisi. Bersamaan antara Partai Golkar dan PDI Perjuangan itu insya Allah dimulai dari hari ini tuh sudah mulai terjalin kebersamaan ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi.
tanda cinta, artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya Mas Ketum. Nah, dari tim teknis itulah nanti kita akan bahas apa saja yang kemudian bisa menjadi persamaan, apakah yang kemudian harus dicari titik temunya. Saya nggak mau bilang perbedaan, tapi kita cari titik temunya sehingga kita nantinya insya Allah bisa bersama-sama. Politik adalah, termasuk saya laporkan ke beliau, saya akan ketemu Ibu Puan hari ini sepenuhnya sepengetahuan Bapak Presiden. Izin Pak Ketum kan PDIP pindah ke Ganjar Pranowo dan kita akan lihat ke depan karena masih banyak hal teknis. Nah itu juga yang dibahas dengan tim teknis nanti. PR. Puan, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam sehari Kamis kemarin menemui kedua partai yang tengah menanti kepastian posisi dalam koalisi Pilpres 2024. Sebelum bertemu Erlangga, Puan menemui dulu Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Usai pertemuan Caimin, panggilan Muhaimin memberi sinyal ke publik bahwa bisa jadi PKB pindah koalisi ke PDI Perjuangan. Politik itu kan bukan soal waktu. Waktu itu ujungnya adalah pertengahan Oktober. Disitulah finishing dari semua proses dinamika yang sedang kita lakukan hari ini. Sehingga bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair dan seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Ya, Caimin saat ini sudah mengikat koalisi dengan Prabowo Subianto yang diusung jadi bakal capres oleh Partai Gerindra. Tapi PKB telah memaklumatkan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar menjadi bakal capres atau bakal cawapres. Sementara Gerindra sampai kini masih belum menetapkan pasangan Prabowo adalah Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Sementara itu, PDI Perjuangan punya bakal capres Ganjar Pranowo yang kini sedang mencari bakal cawapres. Harapan Caimin membuncah saat Ahad lalu di Harlah PKB, Puan menyatakan Ketua Umum PKB itu masuk bursa 5 bakal cawapres Ganjar Pranowo. Jadi, bagaimana kelanjutan Golkar dan PKB yang mulai dekat dengan PDI Perjuangan? Masih ada 3 bulan hingga pendaftaran bakal capres dan cawapres dibuka Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan, Kompas TV. dulu Pak.